Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu, banyak rezekinya, dan juga semua aktivitasnya dilancarin ya. Amin. Oke guys, kali ini gue bakal cerita tentang seseorang manusia seperti monster ya. Jadi memang kehidupannya ini kelam dia dari masa kecilnya hingga dia sesudah beranjak dewasa kayak gitu. Bahkan sampai sekarang umur dia di umur 35 tahun pun itu kekejamannya udah sadis parah sih kalau menurut gua ya. Oke, kali ini langsung aja kita masuk ke ceritanya karena memang ceritanya ya agak panjang sedikit ya. Mudah-mudahan kalian gak bosen dengernya. Jadi kali ini gue bakal bercerita tentang salah satu orang yang bernama Nico Jenkins. Jadi Nico Jenkins ini lahir pada 16 September tahun 1986, yang berarti umurnya antara 35 hingga 36 tahun ya di tahun ini. Nah, Nico Jenkins ini terlahir dari orang tua yang bernama Lori Jenkins dan juga David Marge. Jadi si Lori Jenkins ini terlahir dari keluarga yang memang parah banget ngedidik anaknya guys. Jadi anaknya dari kecil itu udah mendapatkan kekerasan fisik ya, mungkin seperti dipukulin, dijewer dan lain segala halnya, dan juga kekerasan verbal dia. Jadi dia mungkin waktu kecilnya udah dikata-katain ya, maksudnya dengan kata-kata kasar lah kalau buat bahasa luasnya seperti itu. Dan si Nico Jenkins ini juga mempunyai 3 saudara perempuan, yang dimana 3 saudaranya ini juga kriminal guys. Memang ya kalau kita terlahir dari keluarga yang mendidik dengan baik mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Jadi sebenarnya semua itu semuanya itu tergantung lingkungan sih kalau menurut gue ya. Jadi kalau memang kita terlahir dari lingkungan yang baik, insya Allah kita juga bakal tumbuh dewasa dengan pengetahuan yang baik, tingkah laku yang baik, dan juga segala sesuatunya itu bisa berjalan dengan cukup baik juga ya. Tapi kalau memang kita terlahir dengan lingkungan yang kotor, contohnya gini deh, kalau misalkan kita terlahir di lingkungan narkoba, pasti secara nggak langsung kita bakal ikut-ikutan narkoba. Ibaratnya kita main sama tukang minyak wangi, pastikan kita bakal kecium wanginya juga. Tapi kalau memang kita lahir dengan lingkungan yang kotor, kita juga bakal ke bawah-bawah kotor juga. Biasanya sih seperti itu, karena memang semuanya tergantung bagaimana orang tua kita mendidik, keluarga kita mendidik, dan juga lingkungan kita ya. Jadi itu yang menentukan kita bagaimana kita sudah dewasa nanti itu bakal seperti apa. Mungkin ini yang terjadi dengan Nico Jenkins ya. Seperti yang tadi gue bilang, dia memang dari kecilnya udah terlahir dari keluarga yang brutal lah ibaratnya ya. Jadi pendidikannya mulai dari tingkah lakunya segala macamnya, kesehariannya itu udah parah banget ya guys. Hingga dia dewasa seperti sekarang. Nico Jenkins ini memang sampai sekarang ini masih di penjara guys ya, karena memang kasus terakhirnya itu. Oke, jadi dimulai dari Nico Jenkins ini mempunyai seorang kakek buyut yang bernama Levi Jenkins atau Levi Jenkins gitu ya. Jadi memang dari keluarga, jadi si kakek ini tuh kakek buyutnya si Nico Jenkins guys. Jadi dia ini merupakan salah seorang yang memang sangat disegani dan juga dihormati di masa itu, dan dia juga memang orang yang cukup berpengaruh lah di bagian situ, pada pemerintahan juga, dan juga banyak hal lainnya. Jadi memang cukup disegani si kakeknya si Nico Jenkins ini. Nah, kalau kisah Nico Jenkins ini kita mulai dari dia waktu kecil ya. Jadi dia waktu kecil ini pada umur 7 tahun
itu kan masa-masa kita mungkin kelas 1 SD kali ya, mungkin ya. Kalau gue sih kelas 1 SD kurang lebih 7 tahunan ya. Jadi setelah TK 7 tahun tuh kelas 1 SD. Nah, si Nico Jenkins ini pada usia segitu, dia ini udah berani membawa pistol ke sekolahan, guys. Lu bayangin, anak umur 7 tahun bawa pistol ke sekolahan buat apa? Karena memang kan pergaulannya memang seperti itu ya, lingkungan hidupnya. Jadi mungkin itu menurut dia sih mungkin sesuatu yang biasa gitu ya. Tapi kan kalau menurut orang-orang kayak kita kan, itu kan sesuatu yang gimana ya, yang sangat berbahaya, apalagi untuk seorang anak kecil. Nah, pada saat usia 7 tahun itu, setelah dia membawa pistol itu, dia masuk ke persidangan. Jadi pada umur segitu dia merasakan persidangan perdana dia ya di pengadilan gitu loh. Karena kan memang itu sangat mengkhawatirkan, anak umur segitu membawa hal-hal yang sangat mengerikan, yang sangat berbahaya gitu buat lingkungan sekitarnya. Nah, setelah itu dia berusia memasuki usia 15 tahun. Jadi pada saat dia berusia 15 tahun, dia itu merampok sebuah mobil, guys. Dia merampok sebuah mobil yang dimana pada akhirnya dia masuk lagi ke pengadilan gitu loh di usia 15 tahun ini. Nggak tahu ya apa yang ada di pikirannya ya. Karena memang setelah kakek buyutnya itu emang seketurunan itu rata-rata dia menjadi seorang kriminal, guys. Dari si kakek buyutnya si Nico Jenkins yang tadi gue bilang itu memang rata-rata keturunannya itu dia menjadi seorang kriminal, entah pembunuhan, entah apapun itulah, pokoknya banyak banget. Jadi kurang lebih selama keturunannya itu 600 kasus lebih itu keluarga Jenkins. Entah ya ini terkutuk atau apa, mungkin si kakek buyutnya mempunyai kesalahan atau mungkin yang lain, aku kurang paham sih ya. Yang pasti keturunan dia itu rata-rata itu dia pasti selalu ada kriminalitas di tengah masyarakat dan juga dia bisa masuk penjara. Nah, setelah si Nico Jenkins ini, yang gue balik lagi ya ke cerita yang dia ngerampok ya. Setelah dia merampok itu, dia dibawa oleh polisi dan masuk penjara. Di pengadilan itu dia divonis 21 tahun penjara, guys. Nah, pada saat itu juga ada pamannya dia. Pamannya dia ini baru banget keluar setelah 2 kali masuk penjara. Karena memang ada kriminalitas juga yang dilakuin oleh pamannya. Jadi nggak ponakan, nggak paman, itu sama-sama kriminalitas, guys. Dan saudara si Nico Jenkins juga nih, yang 3 cewek tadi ya, itu juga masuk penjara, guys. Gara-gara yang pertama ngebunuh, dan yang kedua itu dia semacam dengan tuduhan teroris kayak gitu. Kacau sih ini mah. Kalau memang kita mendidik anak bener pasti nggak mungkin kayak gitu ya, guys. Jangan sampai. Nah, balik lagi ke cerita si Nico Jenkins yang tadi ngerampok dan divonis 21 tahun penjara. Si Nico Jenkins ini dia bukannya baik atau mungkin memperbaiki diri lah ya di dalam penjara. Biasanya kan kalau di penjara itu kan kita untuk memperbaiki diri biar lebih baik ke depannya dan juga bisa lebih berguna bagi masyarakat luas, tapi tidak dengan dia, guys. Nico Jenkins ini masuk penjara itu udah bikin ulah banget. Biasanya kan kalau kita masuk penjara, amit-amit gitu ya, maksudnya orang masuk penjara itu biasanya kan ada senior ya, guys. Entar dia digebugin segala macam, dilakukan pelecehan dan lain-lain halnya, itu kan biasanya udah pasti ya, itu namanya hukum penjara tuh memang seperti itu, kejam banget, guys. Tapi tidak dengan si Nico Jenkins ini, mungkin memang tampangnya sangar kali ya. Maksudnya orang-orang udah dia masuk aja udah takut, udah gemeter gitu loh. Takut dia apa-apain karena kan memang dia ini kriminal kelas kakap kayak gitu loh, yang sangat ditakuti. Nah, setelah itu Nico Jenkins tuh keluar, guys. Harusnya kan dia 21 tahun penjara ya. Tapi dia 10,5 tahun penjara itu dia udah keluar lagi. Nah, sebenarnya si Nico Jenkins ini
kata dia tuh sebelum dia keluar tuh dia tuh nggak mau keluar guys. Jadi si Nico Jenkins ini dia mempunyai kayak semacam keyakinan lah kalau kayak kata kita mah kepada dewa Apopis. Itu merupakan dewa mitologi Mesir kuno yang berbentuk ular guys. Karena dia di situ dibisiki ya untuk membunuh orang dan segala macam, makanya dia nggak mau buat keluar penjara setelah harusnya dia udah bebas di 10 bulan, dia nggak mau keluar penjara, tapi pihak pemerintah tetap mengeluarkannya, padahal dia udah wanti-wanti guys kalau dia tuh nggak mau keluar penjara karena dia bisa ngebunuh banyak orang karena bisikan-bisikan si dewa Apopis itu guys. Dan pada akhirnya si Nico Jenkins ini tetap dibebaskan guys, dia tetap dibebaskan. Terus setelah itu dia melakukan pembunuhan guys, kurang lebih setelah 10 hari dia keluar, dia itu membunuh 2 orang pria yang bernama Gian Pasibe dan juga George Kariga pada 11 Agustus 2013. Jadi mereka kedua ini dijanjiin akan mendapatkan mantap dari wanita ya. Jadi dijanjiin seperti itu, akhirnya mereka berangkat dan akhirnya si kedua pria itu dibunuh oleh si Nico Jenkins ini. Yang pertama ditembak di kepala dan yang kedua, mohon maaf ya, itu kelaminnya ditembak guys, dan akhirnya kedua orang itu meninggal. Parah banget. Dan yang kedua, dia membunuh juga pada 19 Agustus 2013 seorang pria bernama Curtis Bradford. Jadi si Curtis Bradford ini merupakan teman si Nico Jenkins pas di penjara itu guys. Jadi mungkin kayak teman dekat kali ya. Jadi pada saat itu si Nico Jenkins itu main ke rumahnya si Curtis Bradford itu, dan mereka berbincang-bincang dan mungkin ada beberapa perselisihan ya, dan akhirnya si Nico Jenkins itu menembak si temannya itu. Dan ketiga kejadian ini tuh nggak bisa polisi cari tahu dulu gitu guys. Jadi agak sulit sebenarnya nih kasus. Nah, setelah itu 2 hari setelah itu pada 21 Agustus tahun 2013, Nico Jenkins ini lagi berjalan gitu loh di jalan raya gitu, dan dia bertemu dengan seorang wanita bernama Andrea Kruger. Jadi apes banget nih cewek, ketemu Nico Jenkins ditembak dia. Jadi sebenarnya si Nico Jenkins ini siapapun yang melihat dia gitu loh, itu pasti bakal dibunuh guys. Sadis gak lo? Lu ngeliat seseorang lu tiba-tiba dibunuh, ya namanya kita punya mata, masa kita nggak boleh ngelihat ya kan, kocak. Jadi emang nih orang monster banget dan sangat-sangat seram guys, kalau menurut gua sih ya. Nah, setelah kejadian itu polisi dalam beberapa waktu terus mencari tahu siapa pembunuhan keempat orang ini terus menerus, dan akhirnya ketika polisi menemukan file-file dari Curtis Bradford ini, yang menemukan fotonya itu dia lagi foto sama dengan Nico Jenkins. Di sini polisi yakin kalau bahwa pembunuhnya ini si Nico Jenkins ini. Padahal kan si Nico Jenkins udah bilang sama pemerintah ya kalau dia nggak mau keluar dari penjara karena dia bisa melakukan hal yang sangat brutal gitu loh. Nah, setelah Nico Jenkins ini ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, polisi pun mencari tahu terus apakah ada orang yang membantu Nico Jenkins dalam menjalankan aksinya ini. Mereka mencari tahu terus, dan akhirnya guys, kalian tahu siapa yang membantu Nico Jenkins ini? Ternyata ibunya. Bayangin, ibunya membantu Nico Jenkins untuk membunuh orang. Di mana-mana ya, orang tua tuh menasihati anaknya ya. Jadi sebelumnya guys, si ibunya ini tahu sebenarnya kalau Nico Jenkins ini pengen ngebunuh orang gitu loh, karena bisikan dewa Apopis itu gitu loh. Nggak tahu ya kok bisa begitu ya, gue kadang bingung kok bisa gitu loh kayak gitu dia. Parah kata gue sih ini mah. Jadi selanjutnya si ibunya ini pun ditangkap guys, karena dari CCTV itu kelihatan bahwa si ibunya ini membeli peralatan buat ngebunuh untuk membantu si anaknya ini gitu loh. Nah, si Nico Jenkins ini
setelah di dalam penjara pun melakukan hal-hal yang sangat parah juga guys, gebukin sipir, berantem, melakukan kerusuhan dan lain-lain sebagainya. Makanya kenapa orang-orang di penjara tuh pada takut sama dia, karena memang dari mukanya aja serem sih. Jadi laganya kayak yang selengean gitu guys, parah ini. Pas di persidangan juga dia begitu, laganya selengean gitu, parah. Jadi kayak nyepelein. Jadi si Nico Jenkins ini pas di persidangan dia divonis mati yang pertama, dan yang kedua dia divonis 450 tahun penjara. Gue yakin sebelum umur 100 juga dia udah mati di penjara. Maksudnya gimana ya pengadilannya ya, kok bisa dua-dua begitu ya? Mungkin memang beda kali ya pengadilan kita sama pengadilan mereka gitu ya. Nah, si Nico Jenkins ini dari cerita dia kita gimana ya? Keluarga kok bisa kayak gitu ya? Maksudnya empat anaknya kok bisa selalu berurusan dengan pengadilan gitu, selalu ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anaknya, kok orang tuanya nggak gimana-gimana ya. Ya memang sih ibunya juga ibunya juga pernah masuk penjara guys. Ibunya dari keluarga Jenkins itu kan memang dari buyutnya itu dia keluarga Jenkins gitu ya. Jadi memang dari kakek buyutnya sampai sekarang keturunannya itu memang kayak yang gue bilang tadi udah ngelakuin banyak banget hal kejahatan dan kriminalitas yang sangat merugikan banyak orang guys gitu. Apalagi sampai nyabut nyawa orang, itu udah parah banget sih. Ya memang keluarga tuh adalah nomor satu ya, tapi harusnya mengajarkan hal-hal kebaikan tentang hidup di dunia ini. Karena di dunia ini cuma bukan buat hidup, tapi kita harus bisa berguna buat orang banyak guys. Jadi kalau memang kita bergaulah di lingkungan yang sangat baik. Kalau memang kita mau jadi orang yang lebih baik gitu. Kalau kita bergaul sama orang yang gak baik, kadang-kadang kita ikut juga ke hal-hal yang gak baik. Gue juga pernah mengalami itu guys. Jadi jangan sampailah keluarga kita melakukan kejahatan-kejahatan sampai masuk ke pengadilan, karena itu sangat menyedihkan. Dan lu mau ngapain udah masuk penjara gitu loh, masa depan lu udah pasti suram gitu, rata-rata seperti itu. Apalagi sampai Nico Jenkins 450 tahun penjara terus sampai dihukum mati. Tapi infonya guys, dia sampai detik ini pun dia belum dihukum mati. Jadi dia masih ada di penjara di Nebraska itu di Amerika. Ya mungkin dengan seperti itu dia mudah-mudahan bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi guys ya, bisa berguna bagi masyarakat luas dan melupakan masa lalunya. Ya kalau memang dia niat gitu ya, kalau dia niat kan pasti nggak ada yang nggak mungkin. Seburuk apapun pergaulan kita, seburuk apapun sifat kita, kalau memang kita niat untuk berubah menjadi lebih baik, insya Allah Tuhan pasti bakal menunjukin hidayahnya sama kita semua. Ya mungkin segitu aja kisah tentang Nico Jenkins dari gua. Kalau emang ada kata-kata yang kurang atau memang yang terlalu berlebihan, mohon dimaafin ya, karena memang semua ini gua rangkum sendiri gitu loh, biar bisa enak kalian dengerinnya. Dan mudah-mudahan hari-hari kalian juga selalu bahagia ya teman-teman. Dan doain gua juga mudah-mudahan kalian juga senang sama channel gua. Bila kalian suka dan gak mau ketinggalan cerita-cerita dari gua, silahkan di subscribe aja, di share, di like, di komen. Ada kritik apapun gua terima. Dan jangan lupa follow Instagram gua @randy_ansah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.